Bapak Ibu umat sekalian yang saya kasihi. Pada hari Minggu biasa yang ke-6 ini, di hari di mana kita masih dalam suasana Imlek, juga kita merayakan hari kasih sayang. Lewat bacaan tadi, khususnya bacaan Injil, kita mendengarkan bagaimana Yesus menaruh belas kasih kepada manusia yang datang meminta, memohon kepadanya. Dan itu juga diperintahkan oleh Yesus agar kita buat di dalam kehidupan kita manusia. Dalam kitab Imamat bab 13 dan 14 ditampilkan betapa takutnya orang-orang terhadap penyakit kusta. Kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Mari kita bandingkan dengan hidup kita di tahun 2020 sampai sekarang. Betapa takutnya kita terhadap penyakit corona, COVID-19. Situasinya saya kira hampir sama. Dengan adanya penyakit kusta dan juga dengan adanya virus corona ini, hal yang sama terjadi, bahwa ada aturan-aturan yang dibuat agar tidak terjadi penularan. Baik penyakit kusta, juga virus corona. Nah, lihat lagi persamaan. Dalam Imamat yang kita dengar tadi, yang sakit kusta harus tinggal di luar perkemahan dengan memakai pakaian yang dicabik-cabik dan seterusnya. Sekarang di pandemi COVID ini bukan di luar tenda, tetapi dimasuk di dalam ruang isolasi, karantina. Tetapi sama, supaya tidak terjadi penularan dengan yang lain. Memang kita bisa melihat bahwa kalau penyakit kusta terang-terangan dikatakan seolah-olah dikucilkan. Tetapi itu pendapat orang-orang Israel yang tidak memahami maksud dari aturan itu. Dan sama dengan aturan sekarang ini dalam pandemi COVID ini, tujuan luhur dari aturan itu adalah untuk memutus penularan penyakit ini. Karena kita mencintai yang lain. Dan sebenarnya aturan itu dibuat dalam dasar kasih kepada sesama. Dan bukan dasar mengucilkan yang lain. Dalam perkembangan memang orang Israel memahami secara keliru. Sehingga mereka mengatakan bahwa yang sakit kusta itu adalah sama dengan orang berdosa dan yang dikutuk oleh Allah. Ini rumusan orang Israel yang tidak memahami secara lebih dalam aturan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kekeliruan penafsiran dari orang Israel ini kemudian oleh Yesus yang datang mengembalikan nilai luhur di balik aturan dan hukum ini. Aturan ini dibuat demi keselamatan sesama manusia. Sama dengan COVID-19 ini. Banyak aturan dibuat demi keselamatan sesama. Memang banyak warga masyarakat kita, umat kita, kalau merasa bahwa ternyata positif, lalu dengan sukacita, lalu kemudian mengisolasi diri atau karantina, atau istilah bacaan pertama tadi, tinggal di luar tenda. Nah, mereka yang tinggal di luar tenda, yang penyakit kusta tadi, atau karantina, adalah mereka yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang. Nah, memang dalam situasi ini pasti para dokter, para tenaga medis lebih memahami
di dalam situasi ini memang mereka membutuhkan perhatian dan kasih sayang, tetapi sayangnya yang lebih istimewa dari COVID ini, kita hanya bisa memberi perhatian dalam arti tertentu dari jauh, berdoa dan seterusnya. Ya, karena terbatas oleh aturan-aturan dan ganasnya penyebaran ini. Dan menarik tadi, ketika orang kusta datang kepada Yesus, Yesus memberikan perhatian dan belas kasih. Dan ini poinnya. Yesus memberikan perhatian dan belas kasih. Dan menarik, lewat peristiwa ini Yesus mengajar kita untuk menerima sesama dengan belas kasih, termasuk mereka yang belum beruntung di dalam hidup, di dalam yang sementara dalam kesusahan, mereka yang menderita. Dan perbuatan yang kita laksanakan demi sesama yang kurang beruntung, yang susah, yang menderita, sebenarnya adalah perbuatan demi kemuliaan Allah. Kita melaksanakan dengan sepenuh hati kasih sayang yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Orang kusta tadi berjuang agar bisa menjumpai Yesus. Dan sangat menarik perjumpaan itu. Si kusta atau orang kusta tadi mengeluarkan pernyataan yang sangat rendah hati dan tidak memaksakan kehendaknya sedikit pun kepada Yesus. Dia mengatakan, jika engkau mau. Ya, permintaan yang tidak ada paksaan sedikit pun. Jika engkau mau, dan seterusnya. Ya. Ada penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Yesus. Ada ungkapan kepasrahan dari yang berpenyakit kusta ini kepada Yesus. Karena dia percaya Yesus yang datang ini adalah Yesus yang bisa menyembuhkan dia kalau dia mau. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau mau. Apakah rumusan doa kita senantiasa masuk dalam bingkai ini? Ya. Tuhan, sekiranya engkau mau, atau langsung, Tuhan, saya mau ini. Saya mau ini, mohon ini. Ya. Kita diajak oleh si kusta ini untuk merumuskan doa kita yang tidak mempunyai paksaan sedikit pun kepada Yesus. Walaupun kita tahu bahwa Yesus itu penuh belas kasih. Ada ungkapan kepasrahan diri dari yang kusta ini kepada Yesus. Dan luar biasa, Yesus yang mengetahui kehendak hati dari yang kusta ini kemudian menjawab, aku mau, jadilah engkau tahir. Yesus tidak mengatakan, aku mau minggu depan engkau tahir. Tapi pada saat Yesus selesai berbicara, orang itu kemudian sembuh dari penyakitnya. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ini juga sebenarnya cara berdoa yang benar dengan tidak memaksakan keinginan kita kepada Tuhan. Tuhan tahu atau jauh lebih tahu, maha tahu yang terbaik untuk kita, untuk keluarga, dan tentu saja atas dasar belas kasih Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, dalam rangka Hari Raya Valentine ini, hari ini, beberapa WA muncul di medsos, jangan sampai kita menyampaikan selamat ulang tahun kepada Corona. Nanti dia suka lama-lama tinggal. Tetapi yang harus kita katakan, selamat, boleh dikatakan ulang tahun, atau
selamat terus-menerus melaksanakan ajaran-ajaran belas kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ini banyak kita kerjakan di dalam kehidupan beriman kita. Dan saya kira kita harus menjadi bangga, Bapak Ibu, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan melalui Yesus Kristus. Teladan kehidupan Kristus yang sungguh melaksanakan belas kasih Bapaknya ini di dalam kehidupannya, ternyata mendorong kita untuk juga menerapkannya di dalam kehidupan kita. Dan mungkin Bapak Ibu pernah melihat di medsos bagaimana Menteri Agama yang sekarang sungguh memberi kalau mau dikatakan pengakuan pada orang-orang Kristen yang melaksanakan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran itu. Maka Bapak Ibu dan Saudara terkasih, seraya bersyukur untuk belas kasih Tuhan yang boleh terjadi kepada kita, mari juga kita senantiasa memohon kepada Tuhan, jika Engkau mau. Kemudian kita sampaikan harapan-harapan kita. Jika Engkau mau, kami semua boleh tetap sehat walafiat dan kemudian boleh melaksanakan kehidupan beriman kami. Jika Engkau mau, Engkau memberkati keluarga-keluarga kami. Jika Engkau mau, Engkau memberkati rencana-rencana, program-program pengembangan iman umat, pengembangan sarana prasarana di dalam kehidupan beriman kami, khususnya di paroki kita. Jika Engkau mau, Engkau memberkati pekerjaan-pekerjaan, usaha-usaha dan pelayanan-pelayanan umat-Mu, dan seterusnya. Kita percaya Dia yang Maha tahu akan yang kita butuhkan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.